Jakarta menuju ke Banda Aceh melalui pesawat terbang Hercules waktu itu. Kalau ini waktu teringat konflik jadi mau meninggalkan kampung ini pun kayaknya berat kan gitu. Masa kecil saya melihat bahasa itu unik gitu. Contoh umpama kami bilang kau di Jawa nggih. Rupanya di Gayo nggih lain gitu. Itu unik. Jadi baik Pak, izin nama kita siapa Pak? Nama saya Ahmad Dardiri, asal Cilacap. Itu kampungnya dulu di Kampung Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Usia sekarang berapa Pak? Usia saya sekarang 55. Bapak ini generasi keberapa ini Pak, kalau boleh tahu? Saya generasi kedua. Generasi kedua Pak ya? Generasi kedua. Kemudian waktu tiba di Aceh Tengah, masa transmigrasi itu Pak, berapa orang keluarga Pak yang datang ke Aceh Tengah Pak? Saya adalah gelombang pertama masuk ke unit pemukiman transmigrasi Jagung Jeget, yaitu dari Kabupaten Cilacap sebanyak 52 kakak. Keluarga saya semuanya waktu itu yang ikut ada 5 anak. 5 anak Pak? Ya. Orang tua dan ibu. Di antara yang tiba itu ada termasuk keluarga lagi Pak? Mungkin saudara-saudara juga yang ikut begitu Pak? Ada, yaitu adik bapak saya. Iya, di gelombang pertama juga? Iya, di gelombang pertama. Untuk keluarga tersebut berapa orang itu Pak? Yang keluarga adik bapak saya itu kalau tidak salah 6 atau 7. 6, 7 ya. Kemudian untuk di keluarga Bapak sendiri waktu transmigrasi ke Aceh Tengah, itu Bapak anak keberapa kalau itu? Saya anak kelima. Anak kelima Pak ya. Berarti yang lainnya tinggal di sini juga Pak? Di Jawa. Oh iya. Ada 3 orang di Jawa, kemudian yang lain ikut kemari. Berarti jumlah total yang kesini berapa Pak? Untuk keluarga Bapak sendiri Pak? Saya, abang saya, adik saya 5 orang Pak ya. Dan untuk keluarga, maaf, masih hidup semua Pak? Alhamdulillah, kalau anak-anaknya masih hidup semua. Kalau bapak dan ibu itu sudah wafat. Ibu wafat ketika di sini baru 3 bulan. Oh iya. 3 bulan. Kemudian bapak wafat, alhamdulillah, wafatnya setelah menunaikan ibadah haji gitu kan. Dia wafat tahun 2016 tanggal 19 Juli. Kemudian untuk alasannya sebenarnya dulu mengikuti program ini apa Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak? Ya. Alasan keluarga kami untuk transmigrasi itu di samping motif ekonomi juga ingin mengembangkan dakwah lah gitu ya. Karena keluarga kami alhamdulillah keluarga santri gitu. Bapak saya santri, kemudian mendengar bahwa ada transmigrasi di Aceh dan disyaratkan mereka beragama Islam, maka kami pun ingin bermigrasi ke Aceh ini. Iya. Kemudian untuk waktu perjalanan ke Aceh gitu Pak, bisa ceritakan sedikit Pak bagaimana perjalanannya waktu itu, waktu kemudian saat tiba di Jagung Jeget ini, apakah langsung ke sini atau bagaimana Pak? Iya. Perjalanan dimulai dari kampung
saya sendiri, yaitu Desa Salebu, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, menuju kabupaten, kemudian dari kabupaten menuju ke Jakarta, Jakarta menuju ke Banda Aceh melalui pesawat terbang Hercules waktu itu. Dari Banda Aceh diantar ke Takengon, kemudian disambut oleh Bupati Aceh Tengah. Kalau tidak salah pada waktu itu bupatinya Beni Bantacut. Kemudian dari kabupaten diantar ke Jagung Jeget, tapi disambut juga di Kecamatan Linge waktu itu oleh Camat Linge. Iya, iya. Masuk ke Jagung Jeget, suasana lokasi transmigrasi saat itu masih banyak kayu, baru ditebang, kemudian ada rumah penduduk, rumah transmigrasi yang akan dihuni oleh warga transmigrasi yang akan datang, yang datang. Kami tinggal masuk ke rumah dengan barangkali dapat dikatakan susah payah, karena harus masuk ke rumah itu harus lewat kayu-kayu yang baru ditebang itu kita. Nah, kemudian dengan bimbingan UPT, Kepala Unit Transmigrasi, kami warga transmigrasi yang datang suruh membersihkan lahan-lahannya tadi untuk bisa ditanam. Iya. Berarti untuk waktu tiba itu langsung ditempatkan di lokasi masing-masing gitu Pak ya? Langsung. Nah, jadi waktu ditempatkan di kan sudah disediakan rumah begitu Pak ya? Apa aja yang disediakan Pak? Kalau boleh tahu? Yang disediakan adalah rumah 1 unit, kemudian MCK, kemudian alat masak lengkap, yaitu periuk dan tempat menanak nasi. Kemudian juga dikasih jaduk, jaminan hidup. Jaminan hidup itu Pak ya? Tiap bulan Pak? Tiap bulan, itu setiap bulan per jiwa 10 kilo beras, ditambah ikan asin dan gula, minyak, dan sabun. Iya. Itu kemudian untuk waktu awal-awal itu bagaimana kondisi di sini Pak? Kan tentu apakah sebelumnya memang ada rumah-rumah lain selain rumah transmigrasi gitu Pak? Seingat saya tidak ada rumah, memang diperuntukkan untuk pemukiman transmigrasi. Jadi rumah yang dibangun adalah rumah-rumah transmigrasi gitu. Iya. Tetapi ada juga kantor-kantor sebagai pusat pelayanan warga transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi. Iya, Pak. Nah, kemudian lanjut Pak, untuk kesehatan itu bagaimana Pak? Apakah di sini ada disediakan awal-awal gitu Pak? Iya, kesehatan pada waktu itu juga terus difasilitasi, itu dibangun puskesmas, dibangun sekolah, dibangun masjid. Kesehatan waktu itu yang tugas di sini masih setingkat mantri. Iya betul. Ya. Pelayanan kepada warga transmigrasi tentang kesehatan waktu itu insya Allah bagus lah. Bagus Pak ya. Nah kemudian lanjut Pak, untuk tantangan sendiri apa sebenarnya Pak? Waktu Bapak tiba, tentu kan saat kita tiba di tempat baru mungkin apa yang menjadi hambatan gitu Pak, tantangannya Pak? Ya, tantangan pertama pada saat itu karena kami kebetulan dari hawa panas ke Takengon ini di Jagung Jeget berhawa dingin. Iya. Itu banyak yang kedinginan waktu kemiri. Nah, di situ tantangan paling berat. Tapi alhamdulillah kita bisa beradaptasi dan akhirnya kita bisa bertahan gitu. Itu tantangan alam ya. Tantangan itu. Kemudian tantangan lain pendidikan waktu itu.
sekolah belum ada, belum dibangun SD-nya, masih proses gitu. Iya. Sehingga kami terpaksa menganggur sekitar kalau tidak salah 1 tahun. Saya kelas 5 di sini, padahal di Jawa sudah sekolah, udah semester waktu itu cawu 1 bulan 1 sampai sini nggak bisa melanjutkan, hanya ditunda setahun lagi. Itu tantangannya, Pak. Tantangan gitu ya. Tantangan yang lain saya pikir tidak ada, cuma alam tadi dingin, kemudian yang kedua untuk anak-anak pendidikan. Dan memang ada sebagian nanti kelanjutannya yang warga-warga datang setelah gelombang kami, mereka balik lagi ke Jawa karena memang nggak tahan. Oh, ada yang pulang juga, Pak ya? Ada. Itu untuk yang mereka yang pulang itu setelah berapa lama di sini, Pak? Kebanyakan, Pak, rata-ratanya? Itu. Kalau dilihat rata-rata ya mungkin sekitar 6 bulan lah. 6 bulan. 6 bulan atau 1 tahun gitu. Itu generasi pertama, Pak? Ada yang balik, nggak tahan dingin. Iya. Itu untuk yang mereka pulang itu difasilitasi juga berarti ya, Pak? Tidak. Tidak, untuk pribadi berarti, pribadi, Pak, ya? Ya. Nah, kemudian untuk kegiatan usaha begitu, Pak. Ya. Apakah waktu tiba di sini kan tentu seperti yang Bapak sampaikan tadi, lahannya itu masih ditanami kayu. Betul, gitu, Pak. Nah, kemudian waktu kegiatan apa gitu, Pak, yang dilakukan? Apakah bertani? Apakah apa yang ditanami gitu, Pak? Ya. Atas bimbingan dari kepala unit waktu itu, kami juga dibimbing oleh para penyuluh pertanian untuk bertani gitu ya, untuk bertani, menanam. Tapi pada awal-awal penanaman saya tidak tahu mengapa itu tanamannya kurang produktif, gitu. Umpama nanam jagung masih agak hasilnya kurang memuaskan. Tapi beriring dengan waktu kemudian diolah, akhirnya berhasil juga. Tanaman jagung menjadi berbuah, tanaman padi juga berbuah. Dan hasilnya akhirnya mereka para warga ini bisa menikmati hasil pertanian itu. Tapi awal-awalnya memang agak sulit untuk menanam tadi itu. Berkat penyuluhan barangkali, kemudian memang tanahnya sudah barangkali kehilang asamnya atau hanya bagus. Bisa, Pak, ya? Bisa. Nah, kemudian untuk tanaman itu berarti difasilitasi juga dengan pemerintah, Pak, ya? Iya. Kemudian untuk tanamannya itu seragam, Pak, atau diberikan arahan juga di masyarakat di sini begini? Diberikan arahan. Itu warga transmigrasi mendapat lahan 2 hektar. 1/4 itu di sekitar rumah, itu namanya lahan 1/4. Itu difokuskan memang untuk tanaman tanaman muda. Iya, Pak. Nah, kemudian yang 3/4 dengan 1 hektar itu tanaman perkebunan, yaitu untuk menanam kopi. Gitu. Nah, kemudian, Pak, untuk tanaman kopi sendiri nih, Pak, tentu kan ada prosesnya, misalnya untuk kegiatan sehari-hari itu kan untuk hidup dijual dan semacamnya, Pak. Nah, untuk awal-awal begitu, Pak, ada mereka yang mengepul begitu, Pak? Waktu kopi? Iya, untuk semuanya, Pak. Tanaman semuanya? Tanamannya, Pak. Oh ya, seperti saya katakan tadi, mereka udah mulai berhasil menanam jagung, menanam ubi, menanam padi. Itu kalau untuk padi memang dikonsumsi sendiri. Pribadi, Pak, ya. Kemudian untuk jagung
dijual, kacang merah dijual. Kemudian itu ada pengepulnya. Dulu ada istilahnya toke ubi, toke jagung, toke apa namanya itu kacang merah. Palawija, itu ada. Pak, ya? Iya, palawija ada. Nah, itu ada pedagang, dan pedagang itu dulu campur. Ada yang dari warga transmigrasi, ada yang dari pribumi gitu. Iya. Nah, kemudian untuk kesulitannya ada berarti Pak beradaptasi dengan masyarakat lokal. Apakah memang sebelumnya di sini tidak ada masyarakat lokal Pak? Adaptasi dengan masyarakat lokal, alhamdulillah berjalan dengan bagus. Teringat abang saya yang sekarang di Banda Aceh itu Ahmad Hojin, itu berapa hari di Jagung atau kemudian mereka abang itu dengan teman-teman yang lain turun ke Linge. Iya Pak. Di sana disambut oleh, kalau di sini kecik ya. Iya Pak. Bahkan disinggahkan, kemudian diberi penginapan. Kalau nggak salah namanya Kecik Karna namanya. Ya, Kecik Karna. Kemudian dikasih bibit pisang, dikasih bibit ubi untuk ditanam. Juga warga-warga lain banyak, kemudian mereka bertemu dengan warga pribumi itu. Di samping juga jumlah warga transmigrasi yang semuanya 500, itu 50 kakak adalah warga transmigrasi lokal. Mereka berbaur bersama dengan kami, dan kami waktu itu jadi mengenal bahasa lokal kan gitu. Guru-guru kami juga dari orang-orang dari Takengon yang ditugaskan kemari. Di situ kami juga belajar bahasa lokal, bahasa Gayo gitu. Nah, jadi untuk bahasa sendiri Pak, ada kesulitan begitu Pak setelah waktu di sini begitu Pak? Ada? Masa kecil saya melihat bahasa itu unik gitu. Contoh, umpama kami bilang kalau di Jawa nggih, rupanya di Gayo tidak lain gitu. Itu unik. Jadi ya secara alamiah akhirnya kami bisa juga berbahasa Gayo gitu. Dan kebetulan takdir Allah, istri saya juga orang Gayo gitu. Iya. Nah, kemudian untuk masyarakat transmigrasi sendiri Pak, apakah ada semacam perkumpulan begitu Pak, atau kegiatan-kegiatan yang dibawa dari sana gitu, kegiatan budaya yang masih dilestarikan sampai hari ini gitu Pak? Kegiatan budaya warga transmigrasi juga dulu dibina juga oleh pemerintah. Mereka difasilitasi kebudayaannya, dan sampai sekarang masih ada juga yang mempertahankan dan menghidupkan budaya-budaya itu, seperti hadroh, solawat itu ya. Kemudian budaya kuda lumping, itu masih ada. Yang sampai hari ini masih ada. Kemudian kita kembali lagi ke sebelumnya Pak. Waktu sekarang ini Bapak, sebelum-sebelumnya apakah ada keinginan begitu Pak untuk pulang lagi ke daerah asal sebelumnya Pak? Mungkin kalau jumpa keluarga atau semacamnya Pak? Kalau menjalin silaturahmi kami tetap berjalan gitu dengan keluarga yang ada di kampung Jawa. Kami kadang-kadang kalau ada acara pernikahan keluarga, kadang-kadang kita juga pergi, walaupun tidak selalu kan gitu. Sambil menjalin silaturahmi gitu, tetap ada. Berarti pernah beberapa kali ke sana? Ada. Tapi tidak sering. Karena lokasinya jauh Pak, jarak Pak. Jarak. Nah, untuk pandangan Bapak sendiri nih Pak, apakah ada perubahan pola dari masyarakat dari masa ke masa? Istilahnya ada sesuatu yang dibawa waktu tiba di Aceh Tengah, waktu tiba di daerah transmigrasi, kemudian budaya itu mulai hilang begitu Pak? Itu pasti ada yang hilang, karena kita juga
berusaha mengikuti tradisi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Kita tidak mungkin bisa kukuh terhadap budaya yang kita bawa. Itu secara alami nampaknya di mana-mana ada. Setiap orang pindah ke tempat yang baru pasti budaya sendiri lama-lama nggak begitu dia mengikuti, bahkan mungkin muncul budaya baru lagi gitu. Iya, yang dibentuk di tempat baru. Yang dibentuk oleh lingkungan itu. Gitu. Kemudian juga Pak, untuk generasi-generasi keempat atau seterusnya begitu Pak, apakah mereka tahu nih Pak tentang sejarah ini Pak, kira-kira Pak? Itu ada yang tahu, ada yang tidak, tergantung dari orang tuanya atau generasi kedua menceritakan atau tidak terhadap anak-anaknya. Nah, itu ada. Mereka mungkin generasi Z sekarang malah nggak tahu gitu. Kalau dulu kayak gini gitu, di Jagung ini kayak gini, payah kayak gini, nggak tahu barangkali. Tapi kalau saya pribadi, saya jelaskan dulu asalnya, kemudian datang kemari, kemudian hidup seperti ini, saya jelaskan sama anak-anak kami gitu. Nah kemudian saya kembali lagi Pak, jadi tentu pas waktu awal-awal di Jagung-Jagot ini terkendala komunikasi Pak, jaringan apa dan semacamnya. Nah itu bagaimana cara Bapak waktu dan keluarga Pak gini menghubungi keluarga yang di sana Pak? Ini jadi semacam dulu. Kalau sekarang kan komunikasi sangat mudah ya. Dan kalau kita ceritakan sama anak, komunikasi dulu seperti nggak percaya. Kita harus pakai surat pakai perangko. Nanti paling cepat itu biasanya pakai telegram. Pakai telegram itu. Nah, ini yang kami lakukan dulu kalau menyampaikan informasi ke keluarga di luar Jagung, yaitu pakai surat dan pakai telegram. Surat itu diambil di kantor pos Takengon, kemudian dibawa sini baru disebar. Itu juga dulu ada petugas posnya dan itu difasilitasi juga oleh pemerintah untuk bisa menyampaikan surat itu dengan pos yang ada disiapkan, tenaganya itu disiapkan di Jagung-Jagot. Nah kemudian juga Pak, untuk Bapak masih ingat Pak di mana lokasi pertama rumahnya Pak? Apa masih ada di sini Pak? Masih. Kalau boleh tahu Bapak di mana rumahnya dulu Pak? Awalnya, dulu Pak? Kami di Kampung Jagung-Jagot. Iya Pak. Sekarang kampung itu namanya Kampung Jagung-Jagot. Itu di Kampung Jagung-Jagot itu di antara Kampung Bukit Kemuning dan Kampung Jeget Ayu. Nah, itu kampungnya, kampung asal saya. Setelah sampai di sini kampungnya itu. Nah, itu masih ada rumah-rumahnya yang bentuknya masih seperti dulu Pak? Kalau rumah yang bentuknya seperti awal nggak ada lagi. Nggak ada lagi Pak, udah dibangun semua berarti ya Pak? Iya, udah dibangun, udah dirombak lagi dengan pola sekarang kan gitu. Tetapi ada juga yang masih mengabadikan, masih ada. Itu ada, abang ipar orang rumah itu masih mengabadikan di Kampung Payatunggal. Payatunggal, Pak. Diabadikan rumahnya bentuknya
persis dengan waktu baru nyampe kemari. Iya. Pak, sedikit kita ulas tentang rumah itu Pak. Jadi untuk bentuknya rumah sendiri berapa ukurannya Pak? Berapa kamar gitu Pak? Ukurannya kalau tidak salah itu 7x6 kalau tidak salah. 7x6. Ya kan? Konstruksinya? Konstruksinya papan, kemudian kamar ada 2, kemudian dapur, kemudian ada teras. Ya, ada teras gitu. Rumahnya Pak. Nah, kemudian Pak, kita kembali lagi sedikit Pak terkait kehidupan setelah lama tinggal begitu Pak di Jagung Jeget. Nah, tentu kita kan ada kita menikah dan semacamnya lah gitu Pak. Betul. Nah, kemudian kira-kira Pak, apa tantangannya Pak waktu awal-awal? Tentu kan keluarga kan sedikit di sini begitu Pak. Mungkin adakah hambatan begitu Pak yang dirasakan awal-awal dulu Pak? Untuk hambatan-hambatan dalam misalnya mulai gitu, misalnya kita punya orang tua gitu Pak, kita kan keluarga yang dari sana sedikit begitu Pak. Itu kan kita butuh keluarga begitu. Adakah perasaan itunya lah Pak? Iya. Itu ya sebagai makhluk sosial, mereka secara alami juga seperti yang saya katakan tadi, mereka bersosialisasi dengan warga transmigrasi yang dari kabupaten lain, kemudian mereka bersosialisasi juga dengan masyarakat lokal, kan gitu. Dan mereka akhirnya bisa bertemu, alhamdulillah, karena mungkin rahmat Allah juga kan, mereka bisa bertemu, saling kasih mengasihi gitu. Kemudian untuk perasaan sendiri Pak ini, apakah sudah merasakan sebagai bagian dari masyarakat Kabupaten Aceh Tengah atau bagaimana Pak? Ya, itu pasti ya. Pastinya, Pak. Pasti kami sudah merasakan sebagai warga Aceh Tengah dan kami sudah menyatu lah gitu ya. Dengan lingkungan, dengan alamnya Pak. Alamnya semua. Terasa mungkin kalau ini teringat konflik jadi mau meninggalkan kampung ini pun kayaknya berat kan gitu. Walaupun barangkali ada yang mampu bisa beli di sana, tapi mereka inginnya tetap di Aceh Tengah. Bahkan beberapa orang yang sudah keluar karena konflik dulu kembali lagi karena memang sangat menyatu barangkali jiwanya dengan tempat tinggal ini gitu, dengan Jagung Jeget yang berada di Aceh Tengah ini. Kemudian kita ulas sedikit Pak, ini menarik untuk kita bahas Pak. Jadi semasa konflik itu Pak. Nah, itu kan tentu jadi tantangan sendiri juga Pak untuk Bapak dan keluarga semuanya Pak. Itu bagaimana Pak kondisi waktu masa itu Pak? Waktu konflik di Jagung Jeget juga terkena imbas gitu ya. Mereka tentu perasaannya sangat gundah, sangat sedih, sangat susah. Di mana mereka di sini sudah bercampur baur kan gitu. Kalau contoh umpama saya gitu. Saya harus meninggalkan Jagung, istri saya orang sini. Kan gitu. Atau sebaliknya gitu kan. Nah, bertahan di sini kondisinya seperti ini. Nah, itu. Mungkin itu hanya menguatkan tekad, ya udahlah kita tetap di sini. Gesekan-gesekan antar masyarakat, apalagi waktu konflik kan jelas terjadi kan betul. Gitu. Ya saat itu saya menguatkan diri, tetap bertawakal kepada Allah gitu kan. Bertawakal kepada Allah bahwa Allah telah memberikan bumi ini untuk manusia. Ya, kita tinggal di bumi yang sama, ciptaan Allah, dan kita berusaha untuk bertahan lah gitu. Dengan tetap bermohon kepada Allah memberikan rasa aman. Kan gitu. Alhamdulillah dan itu terjadi kan keamanan itu kemudian terbentuk perdamaian. Nah, ini yang membuat semakin semangat kokoh gitu ya. Nah, itu rahmat dari Allah juga gitu. Baik Pak. Jadi untuk kemudian nih Pak, semasa konflik itu berarti ada beberapa warga yang
kembali Pak? Ada Pak ya? ada yang kembali dan tetap ada yang bertahan gitu. Bertahan karena memang alhamdulillah juga pemerintah memberikan dukungan, perlindungan melalui kepolisian dan TNI gitu. Itu dirasakan juga oleh masyarakat Jagung Jiget itu. Nah, kemudian kita kembali lagi sedikit Pak. Seingat Bapak ini berarti ada berapa gelombang yang datang di gelombang transmigrasi Pak yang datang? Itu ada dari Cilacap, Banjarnegara, Pekalongan, Jogja, Jepara, Boyolali, Magelang, Tranlokal. Tranlokal itu artinya warga yang dari Kabupaten Aceh Tengah. Kalau tidak salah 8 berarti. 8 gelombang ya, kalau nggak salah. Berarti untuk yang terakhir sekitar tahun berapa itu Pak? Yang masyarakat yang dari sebelum masyarakat lokal sendiri Pak, yang transmigrasi. 83 kalau itu dari masyarakat lokal. Ya, sebelum itu Pak? Sebelum itu dari luar Aceh, dari Jawa. Dari bagian mana Pak? Kalau boleh tahu Pak? Itu tadi saya sebutkan tadi dari Cilacap, Pekalongan, Jogja, Banjarnegara, Boyolali, Klaten, Magelang, Solo. Ya. Untuk jumlahnya sendiri berapa itu Pak? Gimana? Jumlahnya sendiri Pak. Jumlahnya apakah sama setiap gelombang itu Pak? Atau bagaimana Pak? Beda-beda. Beda-beda Pak ya. Kemudian untuk lokasi penempatannya pun Pak? Beda-beda juga. Beda-beda juga Pak? Beda-beda, dicampur lah gitu kan. Untuk itu dikelompokkan memang, bukan dicampur, maaf. Untuk Cilacap sendiri, Jogja sendiri, Banjarnegara sendiri, Magelang sendiri gitu. Tapi akhirnya berbaur akhirnya. Iya. Ya. Kemudian untuk Bapak ini untuk gelombang pertama ya Pak. Iya, nah, iya, betul. Dari gelombang pertama ke gelombang yang kedua itu Bapak ingat Pak, setahun berapa Pak? Itu gelombang pertama ke gelombang kedua itu selisihnya bulan. Oh, selisih bulan. Iya. Bulan ya Pak. Bulan. Ya. Itu yang dari mana Pak? Gelombang kedua Pak? Gelombang kedua itu saya kalau tidak salah entah Banjarnegara, entah Jogja, saya lupa gitu. Iya. Ya. Antara itu ya Pak. Iya. Nah, kemudian untuk gelombang pertama sendiri masih ada masyarakat yang hidup gitu Pak, masih bekerja atau semacamnya Pak. Kira-kira berapa usianya? Usianya barangkali sekitar 90-an lah gitu ya. Mungkin ya, sekitar 90-an itu yang paling tua gitu. Kemudian ada yang di bawahnya lagi. Itu yang masih hidup sekitar tadi 8 orang. 8 orang ya, 8 orang. Ya, itu generasi pertama yang datang ke sini. Yang dari gelombang 1 gitu, gelombang Cilacap. Iya. Kalau keseluruhan saya nggak tahu. Masih lumayan ya Pak kalau untuk seluruhannya Pak. Iya. Nah, kemudian saya lupa nanya juga nih Pak terkait dulu waktu untuk persyaratan transmigrasi ke Aceh Tengah itu apakah khusus yang berkeluarga atau bagaimana Pak? Atau ada yang muda-muda juga Pak, yang lajang? Untuk menjadi warga transmigrasi itu syaratnya memang harus berkeluarga. Harus berkeluarga ya Pak? Iya, berkeluarga, punya suami, punya istri. Dan untuk Aceh khusus harus beragama Islam. Oh iya. Harus beragama Islam. Usianya itu? Usia bebas. Bebas ya Pak? Asal sudah nikah gitu. Oh iya. Nah kemudian untuk sekarang ini Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi di Jagung Jiget nih Pak? Mungkin ada apa pandangan Bapak dengan kondisi sekarang itu bagaimana Pak? Iya. Jika dibandingkan kondisi Jagung Jiget 82 dengan sekarang tentu sudah sangat jauh perbedaannya kan gitu. Baik dari sisi fisik maupun mental ya. Dari fisik kita alhamdulillah warga Jagung Jiget dikaruniai oleh Allah dengan rezeki, yaitu bisa punya dan berhasil menanam kopi sehingga mereka bisa membiayai pendidikan anak-anaknya, bisa membangun fasilitas rumah
Kemudian itu dari tingkat kesejahteraannya udah jelas beda kan gitu. Kemudian dari sisi pendidikan, alhamdulillah di Jagung Jeget yang dulu cuma ada 2 SD, ya, sekarang sudah 8 SD dan 1 MIN. Itu tingkat SD-nya. Untuk tingkat SLTP atau SMP itu sudah ada MTS Negeri 1, MTS Swasta 1, kemudian SMP Negeri 2. Berarti ada 4 lembaga pendidikan tingkat SMP. Kemudian untuk SMA, alhamdulillah di Jagung sudah ada SMK, sudah ada SMA, sudah ada MA. Untuk madrasah swasta itu memang di bawah yayasan. Oh iya. Itu MTS Al-Huda dan MA Al-Huda. Itu di bawah yayasan Pondok Pesantren Al-Huda NU. Itu yang untuk yang kelola siapa, Pak? Untuk yang pimpinan sekarang Ustadz Komarudin. Ustadz Komarudin. Ya. Beliau generasi kedua. Oh, beliau juga sama, Pak ya? Warga transmigrasi generasi kedua. Para pendirinya dulu termasuk para orang tua kita, kemudian dari tokoh lokal, maksudnya tokoh pribumi gitu. Itu Pak Insinyur Haji Nasarudin, mantan Bupati. Kemudian Allahu Yarham Tengku Rajali Irsad. Itu itu pendiri-pendirinya. Lumayan banyak. Bersatu dengan keluarga transmigrasi. Termasuk orang tua kita juga gitu. Bapak Husain Turmudi. Nah, kemudian juga Pak, untuk masyarakat di sini Pak, tentu kan sudah ada kemajuan begitu semacamnya Pak. Ada nggak beberapa yang menjadi tokoh penting begitu Pak, dengan ikutnya perkembangan zaman dan semacamnya, dia menjadi orang-orang yang mau terjun pemerintahan gitu Pak? Iya. Ada beberapa Pak. Untuk menjadi terjun ke pemerintahan itu alhamdulillah sebagai sebuah karunia dari Allah, mereka sudah banyak menjadi aparatur negara. Ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi politikus juga. Mereka berhasil. Termasuk Edi Kurniawan itu juga orang Jagung. Orang tuanya ikut transmigrasi lokal. Ada yang berarti yang sudah berhasil menjadi anggota DPRK ya Pak? Iya. Nah jadi kemudian juga Pak, untuk mungkin ada sedikit nih Pak, untuk sebagai penutup dari Bapak nih Pak. Mungkin ada sedikit harapan kepada pemerintah terkait komunitas ataupun keluarga besar masyarakat transmigrasi yang ada di Aceh, yang ada di Jagung Jeget ini Pak. Mungkin ada sedikit harapan yang mau disampaikan gitu Pak. Ya. Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pemerintah Aceh, kami adalah setelah diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi desa definitif, maka kami statusnya sudah menjadi warga Aceh Tengah dan warga Aceh. Gitu. Jadi harapannya adalah kami disetarakan tetap sebagai warga Aceh Tengah dan warga Aceh. Gitu. Dan insya Allah itu sudah menjadi visi dan misi para pemimpin kita, pemerintahan kita, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.